Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Resita dengan NPM 21130250032 dari program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Q. Langsung saja ke contoh coding program atau contoh kasus dari materi Q tersebut. Nah, yang pada awalnya dibuat sebuah stak bernama Q. Dan dibuat beberapa fungsi yang digunakan untuk pemrosesan data serta juga dideklarasikan sebuah node. Langsung masuk ke fungsi main. Nah, kemudian panggil fungsi inisialisasi, yaitu pada bagian ini. Nah, saat fungsi dipanggil, maka fungsi akan memberikan nilai awal 0 pada variabel pada bagian ini. Nah, masuk ke menu perulangan, tampilkan menu pilihan, dan minta user menginput pilihan yang diinginkan. Nah, jika input user sama dengan 1, maka semua pernyataan yang berada di dalam case 1 akan dijalankan. User akan diminta untuk menginput suatu string. String yang digunakan user disimpan dalam variabel str melalui fungsi get atau getString. Ada fungsi getString. Nah, setelah string selesai dimasukkan, kemudian program akan memanggil fungsi enqueue. Dan kemudian mencetak nilai balik yang berada dalam fungsi tersebut. Ada fungsi enqueue. Fungsi ini digunakan untuk menambah data baru pada suatu antrian. Lakukan pengecekan kondisi, bandingkan nilai. Pada bagian ini. Nah, jika kondisi tidak terpenuhi, bahkan pernyataan yang berada di dalam operasi kondisi if, nah, selanjutnya lakukan proses inisialisasi terhadap pada bagian ini. Selanjutnya, nah, pada bagian ini digunakan untuk mengcopy string yang diinputkan pada suatu array yang untuk penyimpanan, yaitu pada bagian ini. Nah, setelah proses penyimpanan data selesai, increment nilai PQ atau pada bagian ini, kemudian jalankan fungsi return, tampilkan hasil pemanggilan fungsi return ke layar. Data telah berhasil dimasukkan. Seperti yang terlihat pada bagian ini. Nah, selanjutnya, jika input user sama dengan 2, maka semua pernyataan yang berada di case 2 akan dijalankan. Program akan memanggil fungsi DQ, kemudian akan mencetak nilai balik ke layar. Berikut ialah fungsi DQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data yang pertama kali dimasukkan. Sebelum melakukan proses penghapusan, akan dilakukan pengecekan Nah, pada jika kondisi tersebut salah, maka pernyataan yang berada dalam operasi kondisi if diabaikan dan langsung mengeksekusi pernyataan lain yang berada di luar operasi kondisi. Lakukan proses inisialisasi terhadap pada bagian ini. Lalu, declare nilai. Nah, sekarang nilai yang awalnya 1 menjadi 0. Nah, tampilkan string ke layar.
Kemudian jalankan program fungsi return. Fungsi return akan memberikan nilai balik berupa data yang berada pada array. Nah, fungsi return akan menampilkan nilai balik berupa data yang berada di dalam indeks pertama, yaitu data yang kita inputkan di awal melalui fungsi inQ. Nah, inputan di awal melalui fungsi inQ ini yang dijalankan saat user menginputkan nilai 1 pada saat ditampilkan menu pilihan. Nah, jika input user sama dengan 3, maka semua pernyataan yang berada pada case ketiga akan dijalankan. Nah, program akan memanggil fungsi tampil. Berikut ialah fungsi tampil. Awalnya akan dilakukan proses pemberian nilai pada variabel yang telah dideklarasikan. Nah, jalankan operasi kondisi cek apakah kondisi itu telah benar. Berarti tidak ada yang sedang berada di dalam queue atau antrian. Jadi, akan dicetak string ke layar atau antrian kosong. Seandainya kondisi pertama salah, maka kondisi kedua akan dijalankan. Masuk ke pernyataan while, ulang terus selama kondisi ini. Nah, jika benar, maka pernyataan akan berada di dalam while, akan diulang. Masuk dalam pernyataan while, lakukan pengecekan kondisi. Pada bagian ini, jika benar, maka decrement nilai variabel i menjadi sisa pembagian i dengan qsize. Jika kondisi salah, maka cetak ke layar semua string yang telah tersimpan dalam indeks array pada bagian ini. Selanjutnya, lakukan increment pada variabel i dan x. Jika input user sama dengan 4, maka semua pernyataan yang berada di dalam case 4 akan dijalankan. Pernyataan exit sama dengan atau 0 digunakan untuk keluar dari program. Jika user memilih menu keempat, maka akan keluar dari program. Jika input user 1, 2, 3, 4, maka default akan default dan pernyataan yang di dalamnya akan dijalankan. Nah, jika input yang kita masukkan salah, maka program akan menampilkan string atau masukan Anda salah. Nah, seperti yang terlihat pada bagian ini. Masukan Anda salah. Nah, setelah pernyataan case dijalankan, program akan melakukan pengulangan terus-menerus karena kondisi while disetel selalu bernilai benar, kecuali jika input user adalah 4 atau exit. Nah, pada bagian ini, semisalnya kita akan menginput data. Kita tinggal klik angka 1, seperti yang terlihat pada perintah di atas. Lalu, silahkan memasukkan sebuah kata. Misalnya, kita akan memasukkan sebuah kata, yaitu nama dari Dita. Nah, data telah berhasil dimasukkan. Jadi, jika kita akan menghapus sebuah data, maka kita tinggal klik angka 2, enter. Data yang telah dihapus adalah Dita, seperti yang telah kita input pada awal pertama tadi. Antrian kosong. Nah, tandanya pada program ini tidak ada antrian atau tidak terdapat queue. Jika kita akan exit atau akan mengakhiri, akan keluar dari program ini, maka kita tinggal mengklik angka 4, lalu enter, maka program telah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.